Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allah ya arhamar rahimin. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu 'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat, kita berjumpa lagi ya di episode khusus ya. Episode khusus yang membahas masalah pagar gaib. Sebetulnya sudah banyak dulu ya meminta, tapi saya selalu menunda. Untuk menayangkan ini karena memang belum saatnya ya. Nah, kemarin diingatkan lagi dari salah satu sahabat mengenai pagar gaib. Maka melihat dari kondisi situasi negeri ini, maka sudah tiba saatnya lah dari keilmuan kecerdasan resonansi Gurat Jagat Jati Diri Badar Al-Haq dan Manggala Kawijayan Khalifatullah fil Ard itu menghadirkan bagaimana cara membuat pagar gaib melalui energi Badar Al-Haq untuk semua elemen. Jadi seperti yang Anda lihat di tayangan sebelumnya, di informasi sebelumnya, itu sudah sangat cukup jelas apa itu pagar gaib dan bagaimana syarat-syarat pagar gaib yang kuat. Saya lihat di banyak kejadian di luar sana itu banyak kelemahan-kelemahan di pagar gaib ya, karena mereka tidak menutup di semua elemen. Karena kekuatan-kekuatan itu ada di elemen air, ada elemen tanah, elemen api, elemen udara, elemen besi, dan segala macam. Nah ini insya Allah untuk menutup di semua elemen semesta alam gitu. Nah, kekuatan pagar gaib itu sesuai dengan frekuensi jati diri dari sumber bahan bakunya ya. Sumber bahan bakunya itu sangat tergantung mempengaruhi. Nah ini penting sekali diketahui ya, bahwa pagar gaib itu selain bahan baku tadi ya, frekuensi jati diri dan powernya tentunya ya, juga di kelas mana kan jadi bahan baku ini kan ada energi positifnya. Jadi bahan bakunya satu ya, ini ada kelas di energi positifnya, kelas di energi al-haqnya lebih tinggi lagi, kelas di energi positif, kelas di energi meta al-haq, kelas di energi al-haq, kelas di energi meta divine al-haq, kelas di energi divine al-haq, dan seterusnya. Yang boleh dikenalkan itu di satu kuadran terdepan itu ada 10 tingkat. Nah ini yang saya berikan itu adalah yang di kelas energi positif, di bahan baku yang sama ya. Nah di kelas energi positif pun itu membentuk berapa lapis gitu. Jadi ada 1 lapis, 3 lapis, 6 lapis, 9 lapis bentengnya. Kalau mulai meta divine al-haq itu mulai dari 9, 18, 27. Kalau energi positif hanya 1, 3, 6, 9 lapisannya ya. Jadi bayangkan diri ini kebungkus, kan itu bentuknya ya, bentuk pagar gaib itu kita kebungkus suatu kayak semacam kubah gitu, kubah atau bola gitu di dalam. Kan ada dijelaskan itu ciri-cirinya. Nah bayangkan itu 1 lapis. Nah ini ada 3 lapis, ada 6 lapis, ada 9 lapis gitu sahabat. Yang saya perkenalkan itu 1 lapis, dan ini melalui bahan bakunya surat As-Safaat ya. Jadi gini sahabat, bentar ya, ini bahan baku ini
yang tadi saya sebutkan surat As-Saffat itu dari ayat 180 sampai 182. Itu mengandung kandungan makna Allah Maha Suci, Maha Perkasa, dan Maha Pelindung. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Dari Saripati itu ada pasukannya. Sudah dijelaskan struktur komandonya di depan di tayangan sebelum ini. Itu seperti apa? Jadi sangat kuat sekali struktur komandonya. Dari yang panglimanya tertinggi sampai yang pasukannya. Kekuatan positif itu pasukannya. Nah, salah satunya yang akan saya sampaikan ini. Cukup jelas ya. Jadi dengan bahan baku ini itu Anda nggak perlu memikirkan, wah nanti di elemen gimana dari lubang kamar mandi, lubang udara, wah nggak ada kayak gitu. Jadi ini udah meliputi semuanya. Dan Anda dengan seperti ini Anda bisa saya ijazahkan ya untuk bisa memproteksi diri dan keluarga. Ya. Jika ingin tingkatan lebih tinggi, maunya 3 lapis, 6 lapis, 9 lapis, atau frekuensi lebih tinggi, meta al-haq atau al-haq atau meta divine al-haq atau divine al-haq dan seterusnya, itu bisa hubungi ke nomor ini ya. Jadi itu aja singkat dari saya. Dan ini sangat aplikatif ya. Sekali lagi, ketika Anda siapapun lihat video ini, itu berarti secara hati dari saya sudah saya transfer itu saripatinya, dan itu sudah saya ijazahkan. Namun lebih afdol apabila Anda sholat tobatan nasuha dulu. Dan itu sholat tobatan nasuha itu ada bentuk keharmonisannya. Jika Anda belum harmoni dengan sholat yang Anda lakukan, maka tidak efektif. Harus harmoni jiwa ini. Nah, untuk ngecek sudah berhasil apa enggak sholat tobatan nasuha Anda, itu silahkan tanyakan ke saya langsung ya di nomor ini ya. Jadi berhasil apa tidaknya sholat tobatan nasuha, keharmonisan jati dirinya itu harus dicek. Nah, baru setelah itu lakukan detox jiwa. Nah, detox jiwa, siapa yang mau ikut detox jiwa silakan hubungi ke nomor ini. Yang tayangan ini. Begitu, paham ya sahabat? Namun pertanyaannya, apabila tidak melakukan sholat tobatan nasuha sama detox jiwa, apakah sudah efektif? Efektif, tapi tidak optimal. Karena memang udah keilmuannya seperti itu, gak bisa dihindari. Ya, ada itu sahabat di luar sana, Pak kenapa harus detox jiwa? Ya memang begitu ilmu ini. Mau gimana lagi? Harus tobatan nasuha, itu mutlak. Ya, dan detox jiwa. Detox jiwa itu apa aja? Ya ada programnya ya. Nah cuman tadi saya bilang ini sudah saya ijazahkan, silakan dijalankan. Efektif, optimal, kurang optimal gitu ya. Ini adalah langkah yang terbaik yang bisa saya lakukan ya, karena saya juga mensosialisasikan bahwa sholat tobatan nasuha itu penting, detox jiwa itu penting, gitu loh. Ya, manusia itu harus berjuang untuk pembersihan diri, nggak bisa gampang-gampang aja. Pak, kalau seandainya ada pertanyaan nih, Pak, kalau seandainya di keilmuan sana kok nggak perlu detox jiwa, nggak perlu? Ya sudah, itu biarin aja di keilmuan sana. Kalau di kami, di jalur kami harus mutlak sholat tobatan nasuha sama detox jiwa, mutlak itu. Oke, ya cukup jelas ya. Jadi tadi supaya optimal dan
Kalau efektif sudah efektif tapi kurang optimal. Kalau ingin optimal, detoks jiwa, store tabat naswa sama detoks jiwa. Jika ingin meningkat, maunya lapisannya ada berapa, bisa hubungi kami. Ya, maunya di atas 3, di atas 1, itu 3, 6, 9 itu level energi positif. Tapi kalau meta al-haq itu 9, 18, 27. Kalau meta divine al-haq di atasnya itu. Kelas al-haq di atas itu. Ya, terus meningkat. Dan frekuensinya beda dan nama chipnya juga beda. Kemudian bentar ya sahabat ya. Jadi gini, setiap ini yang kami perkenalkan ya. Setiap ayat itu adalah kandungannya adalah aparat-aparat ilahi. Dari setiap tingkat, dari paling rendah positif, meta al-haq, meta divine al-haq, dan seterusnya. Itu sudah rumus dari sananya alamiahnya gitu loh. Ya. Nah, untuk setiap itu mereka kan aparat ilahi punya nama. Ya. Punya nama aparat ilahi. Nah, kita harus tahu nama itu gitu. Makanya saya kenal sama Anda, saya kan harus tahu nama Anda. Anda juga tahu harus nama untuk manggilnya gimana. Kan gitu. Ya. Untuk lebih bersahabat, lebih dekat, lebih kenal. Mereka aparat ilahi loh. Kita berdoanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka aparat ilahi ciptaan Allah. Ada aparat ilahi yang alamiah, aparat ilahi asli, ada yang manusia yang menjadi aparat ilahi. Gitu. Ada dua gitu, ya. Aparat ilahi asli sama manusia yang menjadi aparat ilahi. Gitu. Nah, selanjutnya afirmasinya bagaimana? Afirmasinya adalah, silakan baca ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun bil haq bil ghaibi anamta alaihim al jabbar. Itu silakan Anda pakai sesuai yang ada ditulis ini. Untuk selama 9 hari afirmasikan 99 kali, 1 hari sekali. Diawali ta'awuz sama basmalah. Ya. Sehari sekali selama 9 hari, harus gak boleh bolong. Kalau bolong diulang lagi dari awal. Gak boleh ada jeda. Setelah hari ke-9, hari ke-9 habis, hari ke-10 cukup 9 kali sehari sekali. Ya. Dengan tawadu, berserah diri pada Allah. Untuk segala sesuatu yang tidak diinginkan, ya imunitas terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkan, segala sesuatu yang merugikan, segala sesuatu yang membahayakan, fisik maupun non fisik, untuk semua elemen. Itu ya sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu sampai tayang-tayang berikutnya, tutorial yang lain, untuk lebih kita mengetahui dunia energi Badar al-Haq. Jadi energi Badar al-Haq itu ada aparat-aparat ilahinya yang perlu kita ketahui. Setiap ayat, setiap surat itu ada. Nanti tunggu tayang ini pagar gaib tipe pertama. Ada pagar gaib yang lain. Gitu. Seperti pendinding ya. Pendinding itu ya namanya di dinding gimana sih, nggak bisa dilihat kan. Gitu ya, gitu dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahur Rahim. Allahu Akbar.
لا